Dan kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan epidemiolog Dr. Ari Udiono, MKes di Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang, Dr. Ari. Selamat siang, Mas Rizky. Iya, Dok. Kita melihat ini kan sebenarnya sudah masuk ke new normal gitu ya. Artinya ada aturan baru, kemudian juga penerapan kenormalan baru di masyarakat, tentunya tadi dengan aturan-aturan baru. Nah, kalau kita melihat namun fenomenanya ini dengan adanya new normal, terdapat justru peningkatan jumlah positif COVID-19 di sejumlah daerah. Nah, ini bisa Anda jelaskan fenomena apa ini, dokter? Iya, begini Mas Rizky. Jadi kalau kita bilang tentang peningkatan jumlah itu kan sebetulnya harus dilihat juga seberapa banyak orang yang dilakukan tes pada waktu yang bersamaan. Kalau saya lihat akhir-akhir ini kan kelihatannya aktivitas untuk melakukan tes lebih giat ya dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Tapi lepas dari itu semua, potensi peningkatan atau penularan yang sifatnya menyeluruh pada masyarakat itu dimungkinkan terjadi. Karena kalau kita lihat setelah beberapa waktu terakhir ini kan kondisinya lebih longgar dibandingkan pada waktu awal-awal di bulan Maret, April itu kan betul-betul ketat ya. Tapi akhir-akhir ini kan kelihatannya longgar dan kecepatan masyarakat untuk melonggarkan diri jauh lebih cepat daripada pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah. Harapannya kan sebetulnya dengan adanya melonggarkan perlahan-lahan yang saya lihat di kota Semarang deh ya, itu dengan adanya PKM yang perlahan-lahan dibuka oleh Bapak Wali Kota, itu harapannya kan masyarakat juga ikut perlahan-lahan beraktivitas ke arah yang lebih baik, yang baru dan lebih baik. Tapi kelihatannya gerakan masyarakat ini jauh lebih cepat. Karena saya tidak tahu apakah mungkin karena memang mereka sudah terlalu lama terbelenggu dalam ketakutan atau dalam kondisi yang dalam tanda petik tidak menentu, sehingga pada waktu diberi lepas sedikit ini mereka larinya sangat cepat. Kira-kira gitu, Mas. Nah, kemudian Dok, ini juga kalau kita bahas mengenai angka di Jawa Tengah yang juga menjadi perhatian karena munculnya beberapa klaster baru juga di sana. Nah, ini apakah munculnya klaster-klaster baru ini tadi juga menjadi penyumbang juga ini angka tertinggi saat ini, Dokter? Iya, jelas sekali. Pasti akan jadi penyumbang yang sangat besar. Susahnya adalah penyakit ini kan nggak kelihatan ya, Mas ya. Saya ambil analogi aja, ini di kasus di bulan-bulan seperti ini kan virus sebetulnya cukup banyak. Contohnya yang paling gampang aja adalah BLA, konjungtivitis ya. Orang kalau sudah merasa dirinya itu sakit konjungtivitis, dia akan mengisolasi diri. Kenapa? Karena kalau dia bertemu dengan orang, maka akan mudah sekali menularkan kepada orang lain. Itu penyakit yang terlihat, Mas. Orang yang kena campak gak bagiannya itu juga sama. Tapi penyakit COVID ini kan sama sekali orang nggak bisa lihat. Artinya bahwa dia tidak pernah merasakan bahwa dirinya sakit atau tidak sakit. Ini yang kemudian ditekankan oleh pemerintah atau Kementerian Kesehatan agar kita betul-betul patuh dengan protokol kesehatan. Artinya kita membuat jarak, kita tidak berkerumun, kita menggunakan masker. Tujuannya kan sebetulnya untuk itu. Ya, hanya karena kemudian ketidakpatuhan inilah yang kemudian menjadi penyumbang yang sangat besar terhadap transmisi yang tidak kelihatan. Jadi arahnya kalau menurut saya adalah perilaku sosial yang memang tidak terlalu baik. Oke, jadi karena memang perilaku sosial dari masyarakat yang kurang patuh terhadap protokol, namun dokter kalau misalnya soal virusnya sendiri, ini kan juga kita tahu ada beberapa info-info misalnya virusnya ini bermutasi, kemudian berubah sedemikian rupa. Nah, untuk dari pantauan Anda sendiri selaku epidemiolog, ini bagaimana sebenarnya virus corona yang saat ini ada di Indonesia? Kalau kita melihat saya tidak pandai dalam hal virologi ya, tetapi kalau saya melihat dari perjalanan beberapa penyakit yang ada, pada waktu dia itu sudah berjalan beberapa waktu, sebetulnya kemampuan tubuh manusia itu sudah sangat mampu atau sangat mumpuni untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi saat ini. Jadi artinya bahwa gini, kalau dia itu kita melihat lingkungan yang sudah cukup banyak kasusnya, kemudian orang itu mau menjaga kondisi dirinya dalam kondisi kesehatannya, imunitasnya yang baik dan sebagainya, sebetulnya itu cukup mampu untuk bisa mempertahankan kondisi tubuh manusia tidak terserang penyakit. Hanya ya itu tadi masalahnya adalah
eh, eh, kalau dulu saya pernah belajar orang sakit itu kan karena kekuatan dari kuman yang sangat tinggi virulensinya atau tubuh manusia yang tidak mampu atau imunitasnya yang kurang. Nah, kalau kita mau menjaga diri dengan baik, maka kuman itu nggak mungkin masuk dalam jumlah yang sangat banyak. Meskipun tubuh kita kuat, kalau serangannya banyak sekali kan ya jadi problem besar ya. Gitu. Oke, kemudian Dokter Ari, ini kan juga kalau kita lihat kondisi sekarang, ini bisa dibilang sebenarnya masyarakat ini bisa dikatakan sudah tidak terlalu takut gitu ya. Kalau mungkin dulu di awal-awal di bulan Maret, April itu mungkin masih masyarakat masih sangat taat dengan protokol kesehatan. Kemudian sekarang kita lihat orang-orang ini sudah lebih santai seperti itu, lebih mulai abai dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, kemudian ini sebenarnya kemudian juga ini banyak juga informasi mengenai mungkin konspirasi. Kemudian ada yang mengatakan juga virusnya ternyata tidak seberbahaya yang kita takutkan. Nah, sebenarnya ini kondisi saat ini seperti apa sih, Dok, agar masyarakat ini juga jelas gitu untuk bisa beraktivitas sehari-hari? Iya, kalau dari teori yang kita baca, sebetulnya kan virus ini tidak mungkin membunuh orang kecuali kalau dia punya sesuatu yang membuat menjadi berat ya. Ada penyakit bawaan seperti itu ya? Penyakit penyertanya, ada komorbidnya. Sebetulnya kalau dia itu dalam kondisi yang biasa-biasa saja, umum pada umumnya seperti ini, maka orang kalau tertular dan dia memang tidak sakit atau andai kata sakit dia biasa-biasa saja, maka harusnya dia sembuh. Gitu. Sembuh sendiri gitu ya? Sembuh, ya sembuh sendiri. Wong kalau kita lihat di dalam karantina atau dalam isolasi itu kan sebetulnya mereka hanya dipertahankan kualitas tubuhnya atau kualitas hidupnya agar dalam kondisi yang stabil, baik fisik maupun psikisnya kan begitu. Kalau itu sudah terjadi, maka apa yang terjadi? Tubuh sendiri yang akan memperbaiki atau merestore membuat kondisi menjadi lebih baik. Lah, kecuali kalau dia memang punya penyakit penyerta ya, Mas, yang kencing manis, punya penyakit jantung dan sebagainya, itu ceritanya lain lagi. Ya, karena kita semua tahu bahwa virus ini memang menyerang ke arah paru-paru yang nanti kalau organ vital itu terganggu, maka yang jadi masalah beban pada tubuh menjadi lebih berat kan begitu, ya enggak? Nah, tetapi juga kita lihat, kalau sekarang pertanyaannya adalah kok ada juga ya orang muda yang meninggal. Penyakit ini menjadi sesuatu yang kalau buat saya aneh gitu loh. Kenapa kok ini dipermasalahkan begitu besar sehingga orang menjadi ketakutan atau tingkat stresnya menjadi tinggi kan? Pada waktu seseorang itu tingkat stresnya menjadi lebih tinggi atau sangat tinggi, maka imunitasnya akan turun. Nah, ini yang mungkin menurut pendapat saya yang memberi peranan penting juga pada kemungkinan orang itu menjadi semakin lebih jelek. Baik, kemudian dokter juga ini tadi masih menyambung juga dengan pertanyaan sebelumnya terkait misalnya tadi dengan protokol kesehatan, kemudian juga bagaimana masyarakat ini ada yang takut berlebihan atau tidak. Nah, ini juga baru-baru ini WHO ini menyebut bahwa banyak negara yang dikatakan salah strategi menghadapi corona. Tanggapan dokter? Setiap negara saya yakin sudah berusaha beradaptasi dengan apa yang menjadi protokol atau aturan yang dikeluarkan oleh WHO. Yang tahu atau yang paham dengan kondisi masyarakatnya adalah negara itu sendiri, Mas. Iya kan? Jadi beda-beda penanganannya juga ya, Dok, ya? Beda-beda, betul. Jangankan di negara, di sama-sama satu negara sajalah di Indonesia ya. Dengan berbagai macam provinsi. Katakan ngomong provinsi Jawa Tengah saja, itu perilaku di tiap kabupaten kota itu kan berbeda-beda. Maka sebetulnya ini bukan cuma peran tenaga medis atau kesehatan saja, tetapi juga peran pemuka masyarakat, tokoh masyarakat atau panutan masyarakat itu yang sangat penting. Ya, saya melihat beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi berbincang-bincang dengan salah seorang pejabat masyarakat, pejabat publik, ya, dan beliau mengatakan bahwa sebetulnya kerja beliau itu luar biasa, artinya harus ngayomi masyarakat, kemudian harus berani menegur masyarakat, dan mereka tidak berpikir bahwa dirinya juga berpotensi untuk tertular oleh penyakit tersebut kan begitu, ya enggak? Tapi enggak masalah. Yang penting bagi saya adalah bagaimana masyarakat itu bisa paham dan mau patuh dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya rasa kalau ini mau dijalankan dengan baik, artinya bahwa pejabat publik atau orang-orang yang menjadi panutan, tokoh masyarakat, tokoh agama itu bisa menjadi toladan, menjadi panutan bagi masyarakat, orang akan melihat dan dia akan meniru. Itu saja saya rasa. Ya baik, berarti kalau bisa saya garis bawahi,
yang pasti masyarakat saat ini harus tetap menaati protokol kesehatan seperti itu ya. Kemudian yang paling penting adalah tadi jaga kondisi tubuh ya dok ya supaya tetap sehat dan terhindar dari virus ini. Kemudian dokter, ini kan juga yang paling banyak dinanti masyarakat saat ini adalah vaksin. Nah ini sebenarnya apakah memang vaksin ini menjadi apa ya yang paling ditunggu-tunggu untuk memutus COVID-19 di seluruh dunia ini, dan bagaimana sebenarnya update vaksin buatan dalam negeri, dokter? Saya kurang mengikuti perjalanan vaksin, tapi begini Mas, pada waktu kita membuat sebuah produk yang fungsinya adalah untuk untuk intervensi sesuatu di dalam tubuh manusia, prosesnya kan panjang sekali. Prosesnya itu nggak kayak kalau kita buat percobaan-percobaan yang sifatnya ringan-ringan. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya sih biarkan saja itu berproses ya, biarkan saja itu berproses. Mudah-mudahan segera jadi. Tetapi kalau misalnya enggak, saya rasa penyakit ini kalau mau dijalankan secara sederhana, tanpa biaya, yaitu dengan itu menjalankan protokol kesehatan yang disiplin atau yang patuh. Ya, oke baik. Dr. Ari Udiono, terima kasih sekali atas waktunya untuk CNN Indonesia dan selamat beraktivitas, Pak Dokter. Terima kasih kembali.